Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil kullihim. Huwal habibul ladzi syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahami. Huwal habib turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahami. Huwal habibul ladzi atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hada binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, jamaah pengajian rutin Al-Hikam Nurul Hayat
rahimakumullah. Malam ini malam akhir tahun kajian kita, tepat pas ataupun kebetulan ternyata hikmah yang kita bahas malam ini adalah kitab terakhir di juz pertama. Jadi langsung ke juz kedua pada tahun baru besok. Jadi dipikir-pikir sudah banyak hikam yang jenengan koleksi di otak dan hatinya, mugi-mugi manfaat. Makanya saya memaksakan diri untuk dua hikmah. Yang pertama adalah rubbama waqafat al-qulub, yang kedua adalah satara anwaras sarair. Hati salik yang terhijab oleh ilmu dan dunia. Yang kedua, Allah menutupi nur hati para kekasihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Rubbama waqafat al-qulubu ma'al anwar kama hujibat an-nufusu bikasaifil aghyar. Rubbama terkadang waqafat kandek berhenti opo al-qulubu piro-piro hati ma'al anwari sertani piro-piro nur. Kama hujibat koyok din aling-alingi din hijab opo an-nufusu piro-piro nafsu bikasa ifil aghyari kelawan piro-piro tebeli piro-piro aghyar. Aghyar niku benda-benda selain Allah. Kalau dibahasakan Indonesia, rubbama waqafat, ada kalanya hati ini terhenti. Rubbama waqafatil qulub, kadang-kadang hati ini terhenti ma'al anwar, pada sinar cahaya-cahaya ilmu, pada sinar cahaya-cahaya. Kama hujibat an-nufusu bikasaifil aghyar, sebagaimana terhijabnya nafsu dengan padatnya atau tebalnya benda-benda makhluk selain Allah. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, kita baca dulu sarahnya. Hijab yang dapat merintangi atau menghijab manusia berjalan kepada Allah itu ada kalanya nurani dan ada kalanya kegelapan. Maka bila yang menghentikan perjalanan menuju kepada Allah itu berupa ilmu pengetahuan, itu disebut hijab nurani. Sebaliknya, jika yang menghalangi perjalanan itu adalah adat, kebiasaan dan syahwat, maka disebut kegelapan benda dunia, kasaifil aghyar. Hati dapat silau oleh nur cahaya sebagaimana silaunya nafsu dengan kegelapan benda, sedangkan Allah dibalik itu semua. Paham mbak-mbak nggih? Insyaallah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang berbicara orang-orang yang hatinya mendapat nur, hatinya dicahayai oleh Allah. Ketika hati sudah tercahayai oleh nur ilahi, maka biasanya orang itu salah satunya adalah mukasyafah.
orang itu bisa melihat hal-hal yang gaib. Kadang-kadang orang itu kalau tidak punya mursyid, tidak punya guru, tidak punya pembimbing, dia wiritan sendiri, tiba-tiba dia dibukakan barang-barang gaib, maka dia sudah merasa puas dengan hal itu. Tapi sebenarnya itu justru adalah penghalang dia menuju Allah, karena dia baru sampai kepada makhluk. Kemarin 2 hari yang lalu kulo kepanggih kali seorang guru. Dengan bangganya dia bilang pada saya, Ustadz, kalau sampean tidak percaya, awal-awalnya sudah, kalau sampean tidak percaya, ini buktinya. Saya itu bisa berdialog dengan Ratu Mojopahit. Rekamannya dikasih moh. Saya bilang, lu gak percaya? Ini loh rekamannya, saya rekam dialognya moh. Percaya atau tidak Ustadz? Tidak percaya gitu. Biar dia, maksud saya nggak terlalu sombong. Kadang-kadang ada orang yang memang dibuka oleh Allah untuk bisa paham hal-hal tersebut. Kalau orang itu tidak punya guru, maka biasanya dia berhenti di situ dan sudah merasa puas. Padahal salik dia berjalan menuju Allah, perjalanannya itu masih amat sangat panjang. Makanya di hikmah yang ke-28 kalau tidak salah, kulo tadi buka, hal seperti ini sudah diterangkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau orang itu ketika dalam wiritan dijumpai hal-hal yang menurut dia itu adalah karomah, kemuliaan, maka akan ada hatif, bukan itu tujuan kamu. Makanya kemarin para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kan banyak wali-walinya Allah yang diberi nur, di mana nur niku diibaratkan matahari, sedangkan hati ini diibaratkan langit. Seberapa tebal mendung yang menghalangi matahari itu namanya aghyar. Makanya hadirin, ilmu itu, hijab itu kalau menurut hikmah niki wonten kalih. Satu, hijab yang disebut anwar. Yang kedua, hijab yang disebut aghyar. Niku bapak-bapak, ma'al anwar. Jalan menuju Allah niku salah satu yang menghalangi adalah ilmu. Para rawuh, ilmu yang seperti apa yang akan menghalangi orang itu berjalan menuju Allah? Tentu ilmunya bukan ilmu nafi. Ilmu nafi niku adalah ilmu yang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Karenanya Rasulullah dawuh, manisdada ilman lam yazdad hudan falam yazdad minallahi illa bu'dan. Cirinya ngoten mawon. Orang kalau tambah ilmunya kok tidak tambah dekat dengan Allah, maka tidak tambah hidayah dari Allah, maka sejatinya dia semakin menjauh dari Allah. Biasanya orang yang seperti ini bangga dengan ilmunya, bangga dengan gelarnya. Saya berapa tahun yang lalu baca majalah Nurul Hayat yang waktu itu pembahasannya, kalau tidak salah Mas Bambang yang nulis, itu tentang gelar. Kadang-kadang orang kan seneng nulis gelar. Saya terenyuh sekali ketika di tulisan itu, buat apa pajang-pajang gelar. Apalagi kalau gelar ganjil disebut, loh saya nggak disebut gelar saya, maka saya nggak mau ceramah, menunggu gelarnya. Lah gelar yang seperti itu, ilmu yang seperti itu niku namanya ilmu yang akan menghijab orang itu berjalan menuju Allah. Para rawuh niki ilmu. Jadi jangan gampang terpedaya oleh ilmu. Ilmu niku wonten ingkang mendekatkan diri orangnya kepada Allah,
Semakin banyak semakin nunduk, semakin banyak semakin dekat dengan Allah. Tapi juga ada ilmu yang menjadi hijab dari Allah, karena semakin banyak semakin sombong, semakin takabur, semakin meremehkan orang lain. Para rawuh niku yang pertama. Yang kedua, nafsu itu sebenarnya juga pingin berjalan menuju Allah, tapi nafsu itu dihijab, tidak bisa berjalan menuju Allah. Dan hijab yang menutupi nafsu itu namanya kasaifil aghyar, tebalnya benda-benda makhluk selain Allah. Dalam bahasa yang sederhana, hijab manusia niku wonten kalih. Satu adalah ilmu, niki disebut dengan hijab nuraniyun. Yang kedua adalah syahwat. Syahwat niku disebut dengan hijab kasaifil aghyar. Kalau di sini ditulis adalah kegelapan. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, Syekh Hatim Al-Asham niku dawuh, syahwat niku wonten 3. Syahwat itu ada 3. Pertama syahwatun nazar, yang kedua syahwatul kalam, yang ketiga syahwatut to'am. Syahwat. Tapi kalau nggak ada syahwat nggak enak. Saya pernah bertanya kepada Kiai Mbah Yai Jalil, kenapa kadang-kadang kalau ngaji itu tiba-tiba ngantuk Kiai, tapi kalau lihat televisi sehat? Oh, itu namanya syahwat, nak. Kalau nggak ada syahwat itu bahaya, kamu nggak seneng sama istrimu, bahaya. Jadi syahwat itu juga butuh. Tapi syahwat yang dibahas di tasawuf menurut Hatim Al-Asham niku bukan syahwat niku, tapi menurut beliau syahwat niku wonten syahwatun nazar, terus syahwatul kalam, dan yang ketiga adalah syahwatut to'am. Yang diawali, mari kita awali dengan syahwatun nazar. Kanjeng Nabi pernah dawuh, an-nazaru sahmun masmumun. Pandangan itu adalah panah beracun. Makanya kadang-kadang tahun baru itu yang enak kemana? Ke pantai, ke tempat pemandian, memuaskan mata. Karena di pantai itu nggak ada orang jilbaban, jarang, apalagi pakai daster, nggak ada. Nah, niku namanya syahwatun nazar. Beliau menyebut nazar itu adalah syahwat. Karenanya dalam tafsir Rawaiul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam niku Syekh Ali As-Sabuni dawuh, ketika memaknai wala taqrabuz zina, zina itu diawali pertama kalinya adalah lewat pandangan, lalu tersenyum, setelah tersenyum menyapa, setelah nyapa nopo mbak, tukar nomor ponsel. Nggak ada di situ tukar nomor ponselnya, sekarang aja tukar nomor ponsel. Mantun niku SMS-an, janjian, ketemuan. Awalnya ketemuan itu masih malu-malu, begitu tersentuh sedikit astagfirullahaladzim. Awalnya ngoten, maaf gak sengaja, ndak apa-apa. Pertama ngoten, lambat laun terus. Makanya pandangan itu adalah panah beracun yang dilepas oleh iblis pun yang pertama. Jadi makanya dalam Al-Quran niku ada yang disebut dengan ghaddul basar. Ghaddul basar itu dianjurkan untuk laki-laki, juga dianjurkan untuk perempuan.
kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa kullil mu'minati yaghuddudna min absarihinna. Sama-sama disuruh memejamkan mata. Yang kedua adalah syahwatul kalam. Ini kadang-kadang berkata itu juga memenuhi syahwat. Maksudnya nopo? Berkata-kata yang tidak ada manfaatnya. Bukan berkata-kata ngerasani orang. Kalau berkata-kata ngerasani orang itu memang sudah dosa. Kadang-kadang nggak ada apa-apa, ngobrol sampai malam, ngobrol menghabiskan waktu. Kadang-kadang yang dibuat chatting itu hal-hal yang penting atau hal-hal yang tidak penting. Kadang-kadang bukan hal-hal yang penting. Itu namanya sedang menuruti syahwatul kalam. Oleh karenanya Kanjeng Nabi wanti-wanti pada kula panjenengan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Subhanallah, hadis ini betul-betul luar biasa. Dalam Al-Quran Allah dawuh qad aflahal mu'minun, salah satunya anil lagwi mu'ridun, dia berpaling dari hal-hal yang tidak ada gunanya. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken niku yang kedua. Yang ketiga disebut dengan syahwatut to'am. Syahwatut to'am niku contoh yang paling sederhana. Di rumah istri sudah masak, ada tempe, ada telur dan lain sebagainya, tapi masih pingin ke warung, niku namanya syahwatut to'am. Di rumah LPG wonten, air bisa godok, kopi ada, kapal api ada, gula ada, tapi masih pingin cangkruk, niku namanya syahwatul syurbi atau syahwatul qahwah nih. Syahwat ngopi. Lah ngeten-ngeten niki syahwat niki disebut dengan tebalnya penghalang menuju Allah. Sakjane nafsu niku pingin juga menuju Allah, tapi dihalang-halangi oleh kasaifil aghyar. Dan kasaifil aghyar niki oleh Hatim Al-Asam disebut dengan syahwat, tebelnya syahwat. Kemudian diterangkan lagi oleh beliau bahwa syahwat yang akan menghalangi orang itu wusul ilallah adalah syahwatun nadhar, syahwatul kalam, dan syahwatut to'am. Kayaknya ini menjadi renungan malam akhir tahun baru. Berapa sering kita mengikuti syahwat-syahwat ini? Berapa banyak kita memanjakan mata kita untuk hal-hal yang disenangi oleh mata? Berapa sering kita memanjakan lisan ini untuk berbicara selain zikrullah? Berapa sering kita memanjakan perut ini untuk memakan sesuatu yang sebenarnya belum terlalu dibutuhkan? Para rawuh, saya jadi teringat kiai-kiai terdahulu niku jarang purun makan teng warung. Kalau kiai sekarang tahu warung mana saja apal. Langge kadang-kadang kalau diundang niku tidak usah ada hidangannya, nanti ke warung sana. Para rawuh, jadi teringat ceritanya Mbah Wahab dengan Mbah Bisri. Suatu saat dalam perjalanan ke Jakarta, Mbah Wahab niku bilang pada sopir, "Mas, berhenti dulu di warung makan." Katanya Mbah Bisri, "Kiai, makruh Kiai itu makan di warung." Tapi lapar ya Dik. Langsung saja Mbah Wahab makan makanan yang enak-enak. Mantun niku keluar dari Mbah kula, Mbah Bisri niki nggak keluar dari warung, nggak keluar dari mobil karena mempertahankan fikihnya, apalagi ta'limul muta'allimnya.
Karena warung-warung itu kan banyak, alasannya kan banyak orang miskin yang melihat dan pingin makan, dia tidak punya uang untuk beli. Mbah Bisri tetap di dalam mobil, tapi dibungkuskan oleh Mbah Wahab karena tahu kalau Mbah Bisri sama-sama lapar. Disukakan kali Mbah Wahab, ini dek dahar, didahar kali Mbah Bisri. Mbah Wahab tersenyum tapi dibiarkan sampai habis dulu. Yai, langkung saya pun di makan duduk dengan makan sambil berjalan. Nopo maksudnya jenengan? Lah mobil kita kan sedang berjalan. Niki saking hebatnya orang-orang terdahulu, yang satunya ahli fikih, yang satunya ahli usul fikih. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, makanya yang bujang-bujang itu kalau tahun 2016 belum kawin akan didaur ulang katanya. Makanya cepat-cepat nikah biar ada yang masakkan, nggak makruh terus makan di warung. Matanya semakin ghaddul basor. Mari kita lanjutkan pada yang kedua. Allah menutupi nur hati para walinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sataro anwaras sarair. Sataro nutupi sapa Allah anwaras sarair ing piro-piro cahaya, piro-piro sirri hati. Bikasaifid dhawahiri, kelawan tebele piro-piro pekerjaan zahir. Kenapa ditutupi oleh Allah? Ijlalan krono mulyaake, ngegungake, ijlalan krono ngegungake laha marang saroir. Antubtadalah yento din napa niki, antubtadalah yento din obral biwujudil idhari, kelawan anani zahir pertelo. Wa ayyunada 'alaiha bilisanil istihar, wa ayyunada lan yento dipanggil 'alaiha ing atasi sarair bilisanil istishari, kelawan lidah menyiar-nyiarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah juga menutupi nur cahaya kewalian para walinya ijlalan, karena memuliakan wali tersebut, karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah terhadap kaum mukminin. Sebab sekiranya terbuka rahasia kewalian seseorang, pasti akan mewajibkan bagi orang yang terbuka hatinya itu kewajiban-kewajiban yang mungkin tidak dapat melaksanakannya, dan dengan demikian berarti telah terjerumus dalam dosa atau durhaka. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, niki tentang wali. Kita awali dengan kata-kata la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali sesama wali. Karena memang wali-walinya Allah itu banyak yang mastur, banyak yang dirahasiakan oleh Allah. Contoh walinya Allah itu adalah Uwais Al-Qarani. Suatu saat Rasulullah dawuh pada para sahabat dan berpesan pada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, kalau nanti ketemu dengan orang yang bernama Uwais Al-Qarani, ciri-cirinya punggungnya begini, ada putihnya, maka sampaikan salam saya dan kamu minta doa pada dia agar Allah mengampuni kamu. Siapa itu Uwais Al-Qarani? Setiap ada orang yang datang, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu tanya, adakah di antara kalian yang namanya Uwais Al-Qarani? Adakah di antara kalian yang kenal dengan Uwais Al-Qarani? Semua ingin tahu.
Karena apa? Karena dawuhnya Kanjeng Nabi, Uwais Al-Qarani ini adalah ma'rufun fis sama, terkenalnya di atas langit. Jenengan pilih, pingin terkenal di bumi apa terkenal di langit? Pasti sama seperti saya, lebih enak terkenal di bumi, kemana-mana dapat fasilitas. Para rawuh singkat cerita, akhirnya suatu saat datang rombongan dan ternyata Uwais itu hanya sekedar tukang tuntunnya para saudagar itu. Jadi dia hanya bekerja sebagai penuntun unta para saudagar. Kemudian begitu ketahuan, dibuka punggungnya, betul ada tanda. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali menyampaikan salam baginda Rasul dan memohon kepada Uwais untuk mendoakan. Akhirnya Uwais merasa menyesal, merasa malu karena kewaliannya terbuka. Dan saat itu juga beliau nyuwun wafat. Rata-rata Allah menutupi kewalian para wali itu dari pandangan manusia. Sebab kalau Allah membuka wali, beda dengan Nabi. Kalau Nabi memang diperkenalkan oleh Allah dengan salah satunya yang disebut dengan mukjizat. Karena dia menjadi pembimbing umat. Tapi kalau wali ini adalah penjaga stabilitas dunia. Makanya begitu wali satu mati akan diganti dengan wali yang lain. Jumlahnya akan tetap sama. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, niku hebatnya wali, dan wali-walinya Allah niku yang memiliki cahaya-cahaya itu kalau sampai dibuka kewaliannya, maka jangan-jangan kula kalih panjenengan bersujudnya bukan pada Allah, tapi bersujudnya pada wali. Wong sekarang orang punya keistimewaan sedikit saja pengikutnya banyak. Apalagi kalau keistimewaannya itu muncul tajallil af'alnya Allah masuk ke dalam wali itu. Salah satu contoh misalnya ada seorang wali ketika nduding napa niku batu jadilah emas, kun fayakun jadilah emas. Kalau sudah seperti itu, apa kula kalih panjenengan mesti lupa Kanjeng Nabi, mesti lupa Allah, malah yang diingat walinya. Para rawuh, anwaros sarair dalam hal ini disebut dengan nur hati. Inilah modal yang diberikan oleh Allah. Pada pertemuan kemarin, semua mukmin itu punya nur. Kan ngoten. Bahkan seandainya nurnya seorang mukmin yang asi, yang maksiat itu dibuka oleh Allah, maka akan memenuhi bumi ini. Lah, apalagi nurnya para kekasihnya Allah. Nur-nur nurani yang ada dalam hati inilah yang menjadikan kula kalih panjenengan beriman. Modal nur anwaros sarair inilah yang menjadikan kula kalih panjenengan percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, sekalipun kita tidak pernah melihat Rasulullah, hanya mendengar cerita-cerita tentang Rasulullah. Makanya ada sebuah dawuh, tuba liman yarani wa amana bi summa tuba summa tuba summa tuba. Ada satu redaksi diulang 3 kali, di riwayat yang lain diulang sampai 7 kali. Summa tuba summa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amanabi. Beruntung sekali orang yang melihat aku lalu ia beriman kepada aku. Niki namini para sahabat. Lah, sahabat-sahabat ini pernah iri ketika Kanjeng Nabi menangis karena Kanjeng Nabi rindu pada ahbabi. Kata Kanjeng Nabi, saya, kenapa ya Rasul engkau menangis? Saya rindu pada kekasih-kekasihku. Alasna bi ahbabika ya Rasul, bukankah kami ini adalah kekasih-kekasihmu ya Rasul? Kata para sahabat, la
bal antum ashabi, bukan, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Terus Kanjeng Nabi ditanya, sinten niku ya Rasul kekasih-kekasihmu yang membuat panjenengan nangis? Kekasih-kekasihku yang membuat saya nangis dan rindu ingin ketemu dengan mereka adalah orang-orang yang lahir setelah saya meninggal, tapi mereka berani beriman kepada saya, berani mencintai saya, padahal saya diketahui oleh mereka dari mulut ke mulut. Kados kula kali panjenengan ndak paham tentang Kanjeng Nabi, mimpi saja. Ada yang pernah mimpi Rasul? Alhamdulillah. Kalau ada yang belum, saya pernah dapat ijazah pingin mimpi Rasul. Niki kalau kemarin niku contohnya mudah. Pengarang Simtud Duror Habib Ali niku ketika kecil oleh ibunya dibilang, maka mbak-mbak, ibu-ibu, dibalik laki-laki yang hebat pasti ada ibu yang luar biasa hebatnya. Kalau dibalik berarti kalau ada laki-laki jahat nggak usah dibalik, sudah. Berarti sukses tidaknya anak-anak kita itu tergantung ibunya. Kalau nggak sukses berarti ibunya. Ini yang kadang-kadang dirahasiakan. Yang kedua ini, Habib Ali ketika kecil belum balik, dia dibilangi oleh ibunya, wahai anakku, saya akan mengakui kalau kamu betul-betul anakku kalau kamu bisa bertemu Rasulullah. Katanya Habib Ali yang kecil, lah bu, bagaimana caranya ketemu Rasul? Wong Rasulullah sudah wafat. Ya mbuh takoo nang kiai-kiai sana. Akhirnya Ali kecil niki sowan kepada setiap Habib yang sepuh-sepuh, tanya bagaimana caranya bermimpi Kanjeng Nabi. Niki butuhnya nyari guru. Ibunya cerdas berarti, gak langsung ngasih tahu caranya biar dia silaturahim ke kiai-kiai. Kemudian setelah beberapa hari beliau bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi. Bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi niku orang pilihan dan insya Allah selamat di dunia dan akhirat. Jenengan pingin mimpi Rasulullah, kalau dikasih tahu caranya, jenengan jangan marah selama 40 hari. Jangan marah, baik marah yang keluar maupun marah yang ada dalam hati. Selama 40 hari pasti jenengan bisa ketemu Nabi. Kayaknya susah. Waktu itu saya coba mas usaha sampai seminggu masih bisa. Begitu 10 hari ada saja godaannya, kok pingin muringnya santrinya begini, anak yatimnya begini, ya gagal. Kalau 4 hari gitu mungkin masih bisa, tapi kalau 40 hari lo jenengan misalnya diomeli oleh istrinya, masa nggak marah? Kalau nggak marah wali jenengan. Kadang-kadang tetap saja jengkel lah. Jengkel ini yang katanya Habib Idrus niku, itu yang akan menjadikan kamu tidak bisa ketemu dengan Nabi. Para rawuh kalau teruskan, matur dia pada ibunya, wahai ibu, saya sudah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Ndak nak, kalau hanya sekedar mimpi biasa itu. Golongan kita para habaib, para syarifah itu biasa mimpi Rasulullah. Saya pingin kamu bukan hanya mimpi, ketemu langsung dengan Rasulullah. Terus Habib Ali bilang, bu, bagaimana mungkin, wong Rasulullah sudah wafat. Ya mungkin sih nak, caranya gimana? Ya tanya lagi pada kiai-kiai itu. Akhirnya bertanya terus, belajar bagaimana caranya bertemu dengan Rasulullah secara langsung. Subhanallah, hasil dari pertemuan dengan para habaib itu, Habib Ali yang masih muda itu ketemu dengan Rasulullah iyanan, ngedeng, dan dicium batuknya oleh baginda Rasul. Habis itu dia matur pada ibunya, bu, alhamdulillah kalaupun dipanggil Rasulullah tadi malam dan kalau dicium oleh Rasulullah dan sisa harumnya itu masih lengket di dahinya Habib Ali. Baru ibunya bilang, ini baru anakku.
Jadi seharusnya ibu-ibu dan calon ibu-ibu itu, ini baru anakku kalau takwanya hebat, bukan hanya bintang kelas toh, ini baru anakku. Nah, habis itu Habib Ali kemudian terkenal sehingga beliau mengarang sebuah qasidah yang sekarang populer dan dipopulerkan oleh Habib Syekh yang dikenal dengan Simtud Duror. Nah, Anwarus Saroir inilah yang menjadikan diri kita beriman kepada Kanjeng Rasul. Lah, Anwarus Saroir, para kekasih-kekasih Allah itu ditutupi oleh Allah karena mengagungkan para wali itu. Kalau sudah dibuka, nanti lisan-lisan itu akan berkata, ojo macem-macem, nang kono iku ono walinya Allah, mbah ini, wah nanti, wah sak rungkut langsung kenal. Wali itu malah nggak bisa ibadah dengan tenang. Itu namanya karena Allah memuliakan wali-wali itu. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, lah napa niki kasaifid dawahir, pekerjaan-pekerjaan lahir, inilah cara Allah nutupi kekasih-kekasihnya Allah. Maka kita kenal ada walinya Allah yang digelari dengan Al-Haddad, tukang pandai besi. Ada yang digelari macam-macam. Itu baru ketahuan setelah wali itu wafat. Nah, itu yang pertama, pekerjaan-pekerjaan dohir. Tapi tidak mungkin wali itu pekerjaannya menghinakan dirinya. Yang kedua, salah satu cara Allah menutupi kewalian seseorang, niki laki-laki sering dimarahi oleh istrinya. Bapak-bapak yang punya istri sering napa boten? Kalau belum, minta dimarahi. Sebab itu caranya Allah menutupi kewalian seseorang. Tadi kula diceritai oleh paman kula, paman Kiai Nasir. Kiai Nasir diceritai oleh Mbah Mustafa Bisri. Di salah satu mbah niku wonten naminipun Kiai Alhamdulillah. Kiai Alhamdulillah itu mbak-mbak, loh, Kiai Alhamdulillah, sebab beliau tidak pernah ngomong kecuali Alhamdulillah, sehingga saking seringnya Alhamdulillah kemudian orang menyebut dengan Mbah Yai Alhamdulillah. Suatu saat katanya Gus Mus itu, kiai-kiai itu jalan-jalan dengan kiai-kiai yang lain, naik andong. Begitu di pinggir sungai ada perempuan Qodil Hajah kelamben. Wah, kiai-kiai itu beristirja, ada yang beristighfar, ada yang bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'in, ada yang astaghfirullahaladzim, ada yang bilang subhanallah. Kiai yang satu ini Alhamdulillah. Lo ini sudah tauhidnya sudah tinggi. Jangan diremehkan, ini tauhidnya sudah tinggi. Segala puji bagi Allah yang menciptakan makhluk seindah itu, dan seterusnya dan seterusnya. Lah dawuhipun Pak Lek kula niku, dia mendapatkan pangkat kewalian itu salah satunya adalah ditutupi oleh Allah dengan muring-muringnya istri. Maka dia pernah berkata kepada cucu-cucunya itu, ya Allah nak, mudah-mudahan saya saja yang diuji oleh Allah memiliki istri yang seperti ini. Bagaimana tidak, katanya, ada tamu itu langsung, kalau sudah terlalu lama tamu itu matur kepada kiai, langsung bunyai sepuh ini keluar, tamu gak tahu diri, gak mulih-mulih, wis pokoknya betul-betul luar biasa bunyai itu. Akhirnya bunyai ini kapundut, yang satu ini kapundut. Justru inilah yang mengangkat derajat Mbah Yai Alhamdulillah. Kemudian diganti oleh Allah dengan istri yang solihah, yang manut, mutiah, afifah. Tapi sudah pangkat kewalian sadoh, kalau sudah menjadi wali nggak mungkin turun derajatnya ke orang
biasa. Maka bapak-bapak, ibu-ibu boten nopo-nopo nek jenengan ditakdir oleh Allah memiliki istri yang seperti itu. Atau kalau istri yang belum seperti itu, bercita-citalah seperti itu, ingin ngangkat derajatnya suaminya. Ini ku namanya dengan salah satu dimarahi istri. Salah satu contoh, jenengan kayaknya boten terlalu percaya ini kayaknya. Kalau diceritai Kiai alhamdulillah gak terlalu percaya. Ada namanya tokoh sufi, ini jenengan paham, namanya pun Syakik Al-Balkhi. Pernah dengar Syakik Al-Balkhi? Kalau belum pernah silakan browsing. Daripada golek kitab kan lami jenengan niku. Syakik Al-Balkhi. Tapi diceritanya nggak ada niki di bah Google nggak ada, karena ada di kitab. Syakik Al-Balkhi niki adalah orang kekasihnya Allah, ditutupi oleh Allah. Kasaifid dawahirnya adalah istrinya yang betul-betul sangat amat cerewet, sering marah. Suatu saat Syakik Al-Balkhi niki pergi keluar rumah beberapa hari, pulang piyambakipun niku pingin menyenangkan hati istrinya. Dia membeli semangka, pilih dia semangka yang paling besar, yang paling mahal. Pak, mana semangka yang paling bagus? Menurut kula niki Pak, nggih pinten niku sakminten nggih kula bayar. Singkat cerita, pulanglah Syekh Syakik Al-Balkhi dengan semangka yang besar, yang mahal sebagai hadiah untuk istrinya, oleh-oleh untuk istrinya. Jadi mas-mas kalau pergi sampai 1 hari itu jangan lupa bawa oleh-oleh biar tersenyum. Oh, kalau nggak dioleh-oleh pasti nggak tersenyum, soalnya jenengan nggak ingat dalam perjalanan itu kepada istrinya. Begitu sampai di rumahnya, Syakik Al-Balkhi bilang, "Dek, ini oleh-oleh saya." Hadirin, begitu dipecah oleh istrinya, ternyata semangkanya itu tidak merah, putih. Marah istrinya dengan pol-polan marah. Syakik Al-Balkhi menjadi mustamiin seperti jenengan ngeten niki, mendengarkan dawuhnya istrinya. Jadi kalau istrinya sedang dawuh, jenengan pun diselai. Jenengan niki sanis mustami yang hebat kalau nyelai. Nggak ada pengajian itu interupsi. Interupsi itu hanya diskusi. Mirengaken istrinya marah-marah. Karena ini beliau paham kasaifid dawahir. Begitu selesai istrinya, Syakik Al-Balkhi ingin memberikan pelajaran ngetan. Dek, yang kamu marah itu siapa sih? Saya tah. Enggak jenengan. Lah saya kan mana saya tahu dalamnya semangka. Kalau Madura itu karena gara-gara jatuh pucet katanya. Atau gara-gara kedinginan di jalan menjadi pucet masuk angin. Siapa yang tahu semangka dalamnya, Dek? Saya sudah pilih yang paling mahal, yang paling besar. Ternyata kok putih. Siapa yang kamu salahkan? Bukan saya. Apakah kamu ingin menyalahkan pedagang? Namanya pedagang, Dek, kulaan itu pasti sudah nyortir, milih yang bagus. Dilalah dalamnya tidak seperti yang dia pikirkan, itu bukan salah dia. Atau kamu ingin menyalahkan petaninya? Petani mana yang ingin semangkanya jelek? Pasti namanya petani ingin ngerawat semua hasil taniannya itu dengan baik agar hasilnya bagus. Atau kamu malah ingin menyalahkan Allah yang menjadikan semangka itu putih? Baru sejak saat itu istrinya sadar, dan kemudian beliau tidak pernah marah-marah lagi kepada Syakik Al-Balkhi. Kalau maksudkan bahwa kadang-kadang Allah menutupi kekasih-kekasihnya Allah itu dengan salah satunya perbuatan-perbuatan yang tampak kelihatan mata. Dan itu adalah menutupi kewalian para wali. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, banyak sekali contoh wali-wali yang hebat, tapi kadang-kadang godaannya nggih bunyainipun.
Godaanipun nggih istri nipun. Tapi itu sebenarnya bukan godaan, cara Allah memuliakan wali-walinya Allah, menutupi wali-walinya Allah. Terakhir sebagai renungan kula kali panjenengan, kemarin kula dikasih tulisan oleh Abah Romo Yai Jamaluddin Ahmad, dawuh dari Syekh Junaid Al-Baghdadi, arba'un tarfa'ul abdu ila a'lad darajat. Ada 4 karakter, ada 4 sifat. Kanjeng Nabi niku dalam dibak niku kan ditulis kana ahsanan nasi kholqon wa khuluqa. Nabi itu adalah manusia yang paling sempurna bodinya, fisiknya, dan karakternya. Peneliti manapun kalau mau melihat Rasulullah pasti tidak ada celah kekurangan Rasulullah, baik dari segi fisik apalagi dari segi akhlak. Hal yang jelek saja para rawuh, hal yang jelek saja itu bagi kula panjenengan menjijikkan. Apalagi bangun tidur, wanita secantik apapun idunya pasti basin. Tapi itu baginda Rasul, subhanallah, hebat sekali. Sayyidina Ali pernah bersaksi ketika dalam peperangan mata saya itu hampir keluar kena tombak. Saya matur pada baginda Rasul, kemudian Rasulullah memperbaiki mata saya itu, kemudian diidui. Jadi matanya itu diidui, lemnya pakai idunya Rasulullah. Sejak saat itu sampai saya tua, mata kanan saya lebih cerah dibandingkan mata kiri saya. Niku itu. Tidak ada sedikit pun celah Rasulullah, karena kholqonnya Rasulullah paling sempurna. Napa malih yang paling tidak sempurna bagi kita? Keringat. Sinten ingkang seneng keringat? Keringat kita pasti nggak enak, tapi keringat Rasulullah, banyak perempuan-perempuan, banyak laki-laki yang ketika Rasulullah sare antri hanya ingin nadai keringat, dan keringat itu nanti diusap-usapkan kepada anak mereka. Apa saja fisik baginda Rasulullah sempurna. Niku kananya ahsanan nasi kholqon wa khuluqa. Kalau karakter Rasulullah, jangan berbicara kita tentang karakter Rasulullah. Al-Quran itulah akhlak Rasulullah, kana khuluquhul Quran. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pun memuji akhlak Rasulullah dengan pujian yang sangat jelas, wa innaka la'ala khuluqin azim. Hanya Kanjeng Nabi yang dipuji seperti itu. Lah, salah satu akhlak ada 4 hal karakter Rasulullah, akhlak Rasulullah. Kalau ini ada dalam diri kita, maka sekalipun ilmu kita sedikit, sekalipun amal kita sedikit, maka 4 hal ini akan menjadikan kita terangkat derajatnya. Dawuhipun Syekh Junaid Al-Baghdadi, arba'un 4 hal tarfa'ul abdu ila a'lad darajat, ngangkat 4 itu terhadap derajatnya seorang hamba pada derajat yang paling tinggi. 1 adalah wa in qalla amaluhu wa ilmuhu, senajan sekalipun amalnya sedikit, ilmunya sedikit. Niki kalau dalam Al-Quran kan ada dawuh yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dapat ilmu, tapi sekalipun ilmu kita sedikit, amal kita sedikit, kalau akhlak ini ada dalam diri kita, pasti kita mulia. Kalau anak kita berakhlak seperti ini, pasti anak kita mulia. Yang pertama adalah al-hilmu. Al-hilmu niku aris niku sabar. Ya, kalau kita melihat tidak ada orang yang sesabar Rasulullah. Berapa banyak cerita-cerita yang menunjukkan kesabaran baginda Rasul.
yang pernah kula sampaikan kepada panjenengan, begitu Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar datang kepada Sayyidatina Aisyah. Beliau bertanya, "Nak, ada ndak perbuatan suamimu yang belum saya lakukan?" "Wonten, Mbah." "Nopo niku, Nak?" "Setiap pagi suami saya selalu bawa bubur ke pasar." Ternyata yang disuapi oleh Rasulullah, singkat cerita, adalah seorang pengemis buta yang selalu mencaci Rasulullah. Pernah juga Rasulullah melihat seorang nenek-nenek berada di pinggir jalan. Nenek-nenek itu bawa barang bawaan banyak. Dia mencari orang yang mau mengangkutkan barang itu. Rasulullah akhirnya berputar lewat arah itu karena ingin bantu nenek-nenek itu. Wah, begitu yang bantu itu kuanteng, seneng nenek-nenek itu. Berarti perempuan itu walaupun sudah tua, melihat orang ganteng itu tetap seneng juga. Saking senengnya, apalagi Rasulullah bilang tidak mau diongkosi. Nenek-nenek itu saking berterima kasihnya kepada pemuda itu, dia bilang, "Nak, kamu ini nak ganteng luar dalam, wajahmu ganteng, akhlakmu ganteng. Oleh karena kamu telah menolong saya dan kamu tidak mau saya bayari, maka saya hanya bisa memberi upah nasihat kepadamu." "Nopo Bu nasihati jenengan?" "Nak, kamu jangan dekat-dekat dengan Muhammad, sebab Muhammad itu penyihir. Kalau kamu dekat dengan Muhammad, maka kamu pasti ngikuti agama Muhammad dan meninggalkan agama nenek moyang kamu. Kamu nanti pisah dari istri-istri dan anak-anakmu, nak, gara-gara ngikut Muhammad. Ojo nyedek-nyedek Muhammad ya." Kira-kira kalau sampean digitukan gimana? Wah, pasti diturunkan bawaannya minimal. "Bawa sendiri, Mbah?" Boten, Rasulullah tanya, "Tasik tebih, Mbah?" "Saya ado nak nggih." Napa malih nasihati itu terus yang dibolak balik nasihati. Sampai begitu depan rumahnya diturunkan oleh Kanjeng Nabi, "Awas lo nak, pegang ya nasihatku." "Nggih, Mbah. Tapi jenengan boten pengin semerap." "Sinten kula, Mbah?" "Iya, sampean sapa sing nak belum kenalan kita." "Saya ini adalah Muhammad." Subhanallah, betapa hebatnya Kanjeng Nabi. Kita yang mengaku umatnya Kanjeng Nabi, sedikit saja tersinggung, muringnya sampai 24 jam. Niku al-hilmu. Jadi kalau anak kita sudah memiliki karakter al-hilmu, sabar, dia pasti akan menjadi orang yang mulia, sekalipun ilmunya sedikit, sekalipun amalnya sedikit. Lebih-lebih kalau amal dan ilmunya banyak. Yang kedua adalah at-tawadu. Wat-tawadu, tawadu niku andap asor. Ini juga akhlak Rasulullah. Makanya ketika para nabi niku ditanya, "Man anta?" "Ana kalimullah." "Wa man anta?" "Ana ruhullah." Ketika Kanjeng Nabi ditanya, "Man anta ya Muhammad?" "Ana abdullah." Niki hebatnya Kanjeng Nabi, sehingga beliau membuat pedoman, "Man tawaddo'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah." Siapa orang yang tawadu, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Siapa yang takabbur, maka dia akan direndahkan oleh Allah. Mari ajari anak-anak kita menjadi pribadi yang tawadu. Tidak ada salah, tidak ada ruginya pribadi yang tawadu. Yang ketiga adalah as-sakho. As-sakho, dermawan. Niki juga akhlak baginda Rasul. Kita tidak perlu membahas tentang dermawannya Kanjeng Nabi. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan pelit, jangan kikir. Sakho, inilah yang akan menjadikan kita mulia dan menjadikan anak-anak kita mulia. Dan yang terakhir adalah husnul khuluq. Husnul khuluq, budi pekerti yang bagus. Jadi 4 hal ini katanya Syekh Junaid Al-Baghdadi akan mengangkat derajat seseorang, sekalipun amal orang itu sedikit, sekalipun ilmu orang itu sedikit. Mudah-mudahan
dengan barokah bulan Maulid, dengan barokah pergantian tahun ini, kita dianugerahi oleh Allah sifat al-hilmu, sifat at-tawadu, sifat sakha dan husnul khuluq. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Ada yang lupa bapak-bapak, besok hari Kamis. Setiap hari Kamis itu malaikat membawa amal-amal kita disetorkan kepada Allah. Bagaimana sikap Rasulullah dengan amal-amal kita? Kalau kita amalnya baik, Rasulullah tersenyum. Tapi kalau amal umatnya jelek, Rasulullah memintakan ampun. Itulah hebatnya Rasul kita. Jadi misalnya dicatat Abdul Khalik wapi, senyum Rasulullah, maka ada tulisan bayyidu wujuha nabiyikum bisalihi a'malikum, putihkan wajah nabi kalian dengan amal soleh kalian. Buatlah nabi tersenyum setiap hari Kamis. Api amale Pak Bang iki api, pancene koncone Gus Holik. Ini sombong takabur, wong baru saja kita tawadu. Tapi ini amal kulo, lah kok ngene. Rasulullah niku mungkin, bukan mungkin, Rasulullah itu aduh kok ngene sih, lik. Tapi Kanjeng Nabi niku sayang. Dia matur pada Allah, ya Allah, Abdul Khalik niku umat kulo, ampunilah nggih ya Allah. Niku hebatnya Rasul. Jadi Kamis besok itu kita membuat Rasul tersenyum apa Rasulullah istighfar? Ya jangan terlalu sering lah membuat membuat Rasulullah istighfar. Masa Kamis sekarang akhir tahun itu kok ngakhiri dengan perayaan-perayaan yang sembarang kalir ngoten niku. Rasulullah, aduh kok ngene Nurul Hayat anggotane. Nggih boten Nurul Hayat. Jenengan kan sudah punya rencana berlibur kemana-mana gitu. Nah, maka berliburlah yang membuat Nabi tersenyum. Jangan membuat Nabi geleng-geleng. Ya Allah ampunilah, niku semua tetap umat kulo ya Allah. Jangan-jangan Kamis yang akan datang kok pancet aya reki. Tapi Rasulullah gak akan pernah bosan dengan kita. Berapapun kita terus berbuat dosa, Rasulullah terus memohonkan ampun kepada kita. Ini terjadi pada sahabat Ubadah. Suatu saat beliau niku melihat perempuan. Begitu dia melihat perempuan, biasanya dia niku sholat di belakang Kanjeng Nabi. Tapi begitu beliau berbuat maksiat yang tidak sengaja melihat perempuan di pantai, tahun baru kan di pantai yang bagus, langsung astagfirullahaladzim. Kemudian beliau nggak keluar dari rumahnya. 1 hari 2 hari tidak jamaah dengan baginda Rasul, sampai Rasulullah itu bertanya. Rasulullah niku salah satu sifatnya adalah suka mencari pimpinan yang hebat niku adalah pimpinan yang ngabsen. Jadi kalau pimpinan nggak suka ngabsen niku pimpinan yang kurang peduli. Jadi makanya pengajiannya di absen niku berarti pimpinannya peduli. Diabseni oleh Rasulullah. Loh ndi sahabat satu kok gak ono? Anu ya Rasul, sudah 5 hari nggak jamaah. Ojo-ojo sakit, parani. Begitu diparani, salam dari Rasul, kamu kok nggak jamaah? Saya malu ketemu Rasul dan tidak pantas saya ketemu Rasul. Memangnya kenapa? Sudahlah, saya nggak pantas ketemu Rasul. Wajah saya ini penuh dengan dosa. Apa dosa kamu? Kemarin saya melihat perempuan, maka dosa wajah saya ini nggak pantas untuk menatap wajah mulianya Rasulullah.
Akhirnya dilaporkan oleh sahabat, ya Rasul, katanya kemarin mantun ningali perempuan. Cenungan kali kula kan bola balik. Makanya subhanallah, anak-anak kita bolehlah belikan HP, tapi jangan yang bagus-bagus, sebab khawatir browsing yang macam-macam membuat Rasulullah susah nanti. Nah, akhirnya bilang kepada dia, saya yang datang apa dia yang ketemu saya? Akhirnya sahabat ini yang menjumpai baginda Rasul. Kemudian ditanya, apa sih Kang tusomu? Anu ya Rasul, boten sengaja kula ningali tiang istri cuakep ya Rasul. Hanya ngoten niku lho, sahabat riyen niku malu ketemu Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengusap wajah sahabatnya itu, kemudian beliau memohonkan ampun kepada Allah. Ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur Rasul. Jadi Rasul yang memintakan ampun untuk kita. Hadirin, mudah-mudahan akhir tahun ini kita bisa menyenangkan hati Rasulullah, bisa membuat Rasulullah tersenyum dan bangga dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Rabbana khtim lana bil iman, Rabbana khtim lana bil islam, Rabbana khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka bihaqqi hadzal majlis wa bihaqqi hadzal syahril mubarak, syahri Rabiul Awwal, an tarzuqana husnal mahabbah li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an tarzuqana husnal mutaba'ah li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihaqqi qaulika qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.